Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikresi, saya kelas 25 MA2 dengan nomor NIM 25622003. Saya akan memaparkan hasil dari mini riset yang telah saya lakukan. Dengan konteks berikut, konsumen yang saya tuju atau saya analisis merupakan seorang wanita berusia 20 tahun dengan pekerjaan buruh pabrik. Kisaran pendapatannya 2,5 juta per bulan dengan pengeluaran rutin 1,1 juta per bulan. Platform e-commerce yang sering digunakan adalah Shopee dengan frekuensi belanja yang cukup rendah. Selanjutnya, analisis keputusan konsumen. Jadi di sini saya memilih dua transaksi terakhir yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama ada cobek, condong kepada teori budget constraint, di mana produk dibeli karena kebutuhan atas kegunaan barang tersebut. Manfaat yang diharapkan adalah produk bisa digunakan dengan keadaan baik dan itu sesuai harapan. Jika tidak membeli produk tersebut, tidak ada konsekuensi yang berarti, hanya saja konsumen akan merasa kurang atas apa yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi dapat dipastikan bahwa keputusan pembelian atas produk ini dikarenakan kebutuhan, bukan stimulus promosi. Selanjutnya di produk kedua ada Basrank, condong kepada teori total utility atau utilitas total, di mana produk dibeli karena kebutuhan atas konsumsi. Manfaat yang diharapkan adalah produk memiliki rasa yang sesuai dengan harapan, dan itu sesuai harapan. Jika tidak membeli produk tersebut, tidak ada konsekuensi yang berarti, hanya saja konsumen akan merasa keinginannya tidak terpenuhi. Keputusan atau pembelian produk ini berkemungkinan karena stimulus promosi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana konsumen belum memiliki pendapatan, walaupun saat ini sudah memiliki pendapatan, pendapatannya masih tergolong rendah. Dengan itu, konsumen memiliki batas atas anggaran untuk barang atau jasa yang dapat dibeli atau diperoleh. Hal tersebut membuat perilaku konsumen lebih hemat dan lebih sering menunda pembelian untuk memilih produk berguna nilai tinggi. Analisis menunjukkan bahwa konsumen tidak dapat mengonsumsi barang tanpa batas. Konsumen harus menyeimbangkan pengeluaran tidak melebihi dengan uang yang dia miliki. Pada analisis ekonomika perilaku terdapat dua teori, yaitu mental accounting, di mana pada pembelian produk pertama yaitu barang guna cobek untuk keperluan yang makin mendesak, dampak keputusan pembelian konsumen ialah kebutuhan tersebut terpenuhi, menunjukkan konsumen memperlakukan atau mengkategorikan uang berdasarkan asal usul atau tujuan penggunaannya. Dan teori yang kedua ada impulsive buying. Pada pembelian produk cemilan Basrank biasanya dikarenakan pikiran dan keinginan yang spontan muncul atau tidak terencana. Dampak keputusan pembelian konsumen ialah mengurangi anggaran yang dimiliki untuk keperluan yang tidak urgent, tetapi hal ini dapat meningkatkan kepuasan atau kesenangan bagi konsumen. Keputusan ini didorong oleh reaksi mendadak terhadap iklan dan promosi, bukan karena kebutuhan. Tapi bila saya berada di posisi konsumen, saya akan melakukan hal yang sama. Karena kenaikan harga untuk memperoleh kebutuhan saat ini mengharuskan saya memiliki kemampuan dalam memanage uang dengan bijak. Terbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk berdasarkan prioritas kebutuhannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang juga perlu merasakan kenikmatan dari produk, seperti hal kecil untuk self-reward dengan budget yang tidak melebihi kebutuhan pokok pastinya. Saya adalah manajer di sebuah e-commerce. Strategi yang akan saya gunakan yaitu mengadakan bundling untuk memperoleh kualitas penjualan yang lebih banyak. Yang kedua, live shopping untuk menciptakan stimulus promosi juga sebagai wadah konsumen mendapatkan keyakinan dari penjelasan mengenai produk yang akan dia beli. Yang ketiga, membership untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan mengingat ketat persaingan. Dan tentunya NPL untuk menarik konsumen lebih banyak. Strategi tersebut memicu bias psikologis, yaitu konsumen merasa butuh, setia karena merasa lebih dekat,
masa belanjanya lebih murah, dan terburu-buru membeli tanpa berpikir panjang. Dengan begitu, bagi saya, manajer e-commerce akan mendapatkan keuntungan berupa tingginya harga penjualan, tentunya akan berdampak kepada pendapatan perusahaan saya pribadi. Dan jika ditanya apakah strategi tersebut menguntungkan kedua belah pihak, sebenarnya jawabannya ada di keputusan atau kebijakan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Jika dia terlalu impulsif, dia akan merugikan dirinya sendiri, sehingga yang akan diuntungkan di sini hanya satu pihak, yaitu perusahaan e-commerce. Jika dia bijak dalam mengambil keputusan pembelian, maka yang mendapatkan keuntungan di sini adalah dua belah pihak. Dan melihat maraknya kasus BNPL saat ini, saya sebagai manajer pemasaran akan memberi pengingat jika jumlah BNPL sudah melebihi batas kesanggupan dari konsumen. Dan untuk memperoleh akses BNPL, konsumen juga harus menuliskan kisaran pendapatannya terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.